Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa siswa sekalian, bertemu kembali dalam pelajaran kimia. Pada hari ini kita akan membahas tentang perkembangan teori atom bersama saya, Guru Pembimbing Rahmatia SPD. Kita awali dengan pendahuluan. Jika logam besi dipotong-potong, maka akan diperoleh suatu bagian yang sangat kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, inilah yang kemudian disebut oleh para ilmuwan dengan istilah atomos atau atom. Atom adalah bagian yang sangat kecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Bagaimana hubungan materi dengan atom? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan volume. Karena atom besi tadi memiliki massa dan volume, maka dapat disimpulkan bahwa atom adalah bagian dari materi. Nah, dalam penemuan teori atom ada beberapa tahapannya, mulai dari yang pertama, teori atom Dalton. Pada tahun 1803, John Dalton mengemukakan konsep yaitu semua materi terdiri dari partikel-partikel kecil yang tidak dapat dipisahkan yang disebut atom. Semua materi terdiri dari atom-atom yang tidak dapat dibagi atau dihancurkan. Semua atom dari unsur yang sama memiliki sifat yang sama, begitu pula sebaliknya. Atom-atom dari suatu unsur berbeda bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan pasti. Untuk gambar model atom Dalton dapat diamati pada gambar. Yang kedua, teori atom Thomson. Nah, kelemahan teori atom Dalton adalah ia belum bisa menjelaskan keberadaan elektron di dalam atom. Pada tahun 1899, seorang ahli fisika namanya Joseph Thomson mengemukakan sebuah model atom, yaitu bisa diamati gambarnya. Menurut Thomson, atom digambarkan sebagai bola padat bermuatan positif yang memuat beberapa partikel negatif yang disebut dengan elektron. Nah, elektron-elektron tersebut tersebar pada bola seperti kismis pada roti. Yang ketiga, teori atom Rutherford. Pada tahun 1911, Ernest Rutherford dan kawan-kawan melakukan percobaan penembakan partikel alfa pada lempeng antar tipis dan memberikan beberapa kesimpulan. Pertama, sebagian besar bagian dari atom berupa ruang kosong. Yang kedua, inti atom berukuran sangat kecil jika dibandingkan dengan ukuran atom dan massa atom terkonsentrasi pada inti atom. Ini berarti ukuran partikel elektronnya sangat kecil. Yang ketiga, atom bersifat netral karena jumlah muatan positifnya atau protonnya itu sama dengan muatan negatif atau elektronnya. Dan yang keempat, elektron berputar di sekitar inti yang memiliki orbit cincin yang berbeda. Jadi elektron berputar mengelilingi lintasannya masing-masing. Yang keempat, sebelum teori atom berikutnya, ternyata teori atom Rutherford ini memiliki beberapa kelemahan. Yaitu Rutherford belum bisa menjelaskan di mana letak elektron dan cara rotasinya terhadap inti atom. Yang kedua, Rutherford juga belum dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom akibat gaya tarik-menarik antara elektron dan inti yang berbeda muatan. Bisa kita amati, jadi modelnya seperti spiral. Lambat laun, kalau muatannya berbeda, pasti elektron akan jatuh kepada inti atom yang muatannya positif. Nah, ini kemudian dijawab oleh teori atom Bohr. Pada tahun 1913, Niels Bohr mengemukakan postulat yang pertama, elektron mengelilingi anti atom pada lintasan tertentu. Yang kedua, elektron mengelilingi inti atom dengan tingkat energi yang tetap tanpa menyerap atau memancarkan energi. Nah, keadaan ini diistilahkan dengan keadaan stasioner. Jadi dia tetap pada lintasannya masing-masing. Yang ketiga,
elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain. Nah, perpindahan elektron ini dari tingkat energi tinggi disertai dengan pemancaran energi, dan sebaliknya, berarti dari tingkat energi rendah maka disertai dengan penyerapan energi. Bisa kita amati di gambar. N itu, simbol N menunjukkan fluid atau tingkatan energinya masing-masing. Nah, dari atom yang kelima, atau kita sebut dengan teori atom mutakhir, kita sebut dengan teori atom mekanika kuantum. Teori ini didasarkan pada penelitian beberapa ahli. Yang pertama, jadi pada penelitian yang dilakukan oleh Louis de Broglie, ia menyimpulkan bahwa elektron bersifat sebagai gelombang dan sebagai partikel. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Heisenberg dan Schrödinger menyimpulkan bahwa posisi elektron tidak dapat ditentukan secara pasti, tetapi hanya dapat ditentukan kemungkinan terbesarnya ditemukan elektron, atau sering kita sebut dengan prinsip kebolehjadian ditemukan elektron. Yang ketiga, ada beberapa istilah, ada orbit dan orbital. Orbit adalah jalur berupa lingkaran sebagai tempat elektron mengelilingi inti atom. Sedangkan orbital adalah ruang 3 dimensi sebagai tempat dengan kemungkinan terbesar ditemukannya elektron. Cukup sekian pelajaran kita kali ini tentang sejarah penemuan atom. Semoga bermanfaat. Selamat bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.